Assalamualaikum, Sugeng Dalu, Prof. Suari Ningsih. Halo Bapak. Sehat selalu, Prof. Amin, matur suwun, sehat. Baru bisa bergabung. Iki laptopnya rewel beberapa waktu, jadi nggak bisa continue. Rutin sakit bisa terus berlanjut Lain nggih. semangatnya dari Nggih. Pak Bambang, apa kabar? Mas Sugeng Dalu, Bambang. Prof. Nggih. Eman loh aku gak iso ikut kemarin. Sungkem, Prof. Sehat Nggih, selalu. sami-sami, matur suwun. Prof Monggo, Laptopnya Prof. Bambang. rewel. Imam. Pak Imam. Prof Imam. Assalamualaikum, Sugeng Dalu, Bapak Ibu Nggih. sekalian. Dan saya lebih Salam. sakit bergabung. Sami sehat sedoyo, sami Nggih. wilujeng. Alhamdulillah, puji Tuhan. Alhamdulillah. Di Jakarta, Mas Bambang. Siap. Nggih, Mas Ajita dari Jakarta. Mau nyentang ya, mau apa? Mau centang ya. Sebentar lagi ya. Apa kabar suhu di STPDN, Pak Sarjito? Malang lho panas. Sami, Prof. Nggih, sami. Jakarta. Lah Lah iya. menika lho ngantos badhe Wah. ngligo katosipun boten. Lah iya, gua bios siswan. Mendah Jakarta Pak Bambang itu. Jakarta mendung terus, Bu, tapi polusi. Mendung tanpa udan. Polusi kalau di sana mataharinya. Lah iya, mendung Panas. tanpa udan Niku lagunya. panas saya. Panas sangat. Lah nggih. Luar biasa. Jam pinten, Asik. Prof? Rencana dimulai. Monggo, Mas moderator, monggo, Mas Iqbal Maulana. Sampun rawuh kah, Mas Iqbal? Izin tadi saya bagi ke kolega-kolega. Oh iya, monggo, katuran. Baik, Prof. Izin ini tunggu Ibu Dr. Herlinda dulu, Prof. Mana Ibu Erlindanya, hostnya malah belum muncul ini. Ya, iya, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Alhamdulillah. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu Prof. Malam. Nggih. Di Alhamdulillah. jalan kah iki? Di jalan Di kah, Bu rumah, Erlinda? di rumah. Oh, di rumah. Nggih, nggih. Nggih. Gimana kita mulai saja, Nggih? Monggo, Monggo. monggo, nggih, siap.
Baik. Bis- eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Dr. Imam Kuswahyono SHM Hum yang telah hadir di sini sebagai pemateri. Begitu juga kepada Prof. Dr. Suhariningsi yang Ya, telah hadir. Kemudian ada di sini Pak Sarjita. Selamat datang Pak Sarjita. Ada Pak Bambang. Kemudian ada Pak Henry. Ada banyak yang lain. Pak Iwan juga ada di sini sepertinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, hari ini, malam ini kita adalah diskusi yang ke-6. Mudah-mudahan diskusi kita ini panjang umur ya. Amin, dan amin, amin. Ya Amin. Rabbal ya Alamin. bisa terus terlaksana gitu ya, meskipun pelan-pelan begitu ya. Mudah-mudahan ini jadi tradisi kita untuk senantiasa mencari ilmu bersama-sama seperti itu dan berdiskusi. Bapak Ibu, yang malam ini dan hari ini tepatnya adalah hari kelahiran Prof. Imam Kuswahyono. Barakallahu fi umrik, Prof. Amin. Selamat ulang Oh, tahun, Gi. oh, Dan Selamat ulang tahun, Prof. Gi, Imam. Ji, monggo. matur nuwun sangat. luar Gi, biasa. alhamdulillah. Nah, Sehat. insya Allah Prof. Imam Kuswahyono ini akan menyampaikan dengan topik penyelamatan aset sumber daya agraria, belajar dari Gerakan Peduli Kendeng dan Teluk Jakarta. Nah, tentunya kalau kita bicara aset, ini memang menjadi permasalahan kita saat ini ya, aset agraria, sumber daya agraria khususnya. Nah, mudah-mudahan dengan apa namanya, dengan hadirnya Prof. Imam malam ini dapat memberikan pencerahan bagi kita semua. Baik, selanjutnya Bapak Ibu di sini juga telah hadir adik mahasiswa kita bernama Iqbal Maulana. Mas Iqbal ini adalah mahasiswa Magister Kenotariatan angkatan 2022. Beliau ini, adik kita ini alumni dari Fakultas Hukum UMI Makassar. Nah, Mas Iqbal, selanjutnya untuk memandu diskusi, saya serahkan kepada Mas Iqbal malam ini, mulai saat sekarang hingga nanti tepat pukul 21.00. Namun demikian tentunya kalau memang diskusi ini terus masih ada banyak pertanyaan-pertanyaan, mungkin nanti kita matur ke Prof. Imam, kalau berkenan bisa lanjut sedikit begitu Prof. Imam, izin. Ya, baik, tanpa perpanjang lebar, selanjutnya saya serahkan kepada Mas Iqbal Maulana. Saya persilakan Mas Iqbal. Baik, terima kasih banyak Bu Dr. Herlinda untuk kesempatan yang diberikan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu praktisi dan akademisi hukum, serta para peserta yang saya hormati. Sebelum kita mulai diskusi, marilah kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat limpahan kasih sayangnya, kita dapat diberikan kesehatan untuk mengikuti acara diskusi pada malam hari ini, yaitu acara diskusi yang ke-6. Tak lupa juga saya ucapkan selamat bergabung kepada narasumber kita, Profesor Dr. Imam Kuswahyono SHM Hum. Diskusi pada malam hari ini dilatar belakangi oleh keprihatinan kita terhadap masalah-masalah dalam agraria, di mana dalam 8 bulan terakhir yang saya kutip dari CNN Indonesia, itu tercatat sekitar 692 kasus yang dilaporkan ke Komnas HAM. Nah, untuk itu, dalam acara diskusi pada malam ini, kami mengundang Bapak Profesor Dr. Imam Kuswahyono, SHM Hum, yang merupakan guru besar di bidang agraria Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Ketua Pusat Pengembangan Hukum Agraria. Dalam diskusi ini, beliau akan menyampaikan materi tentang penyelamatan aset sumber daya agraria, belajar dari Gerakan Peduli Kendeng dan Teluk Jakarta. Tidak lupa juga saya Iqbal Maulana, mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, selaku moderator yang akan memandu acara diskusi hingga selesai, yang diadakan oleh Forum Diskusi Dwi Mingguan Agraria dan SDA Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang ke-6. Agar diskusi pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar,
Kepada peserta yang ingin nantinya bertanya, kami beri waktu selama 10 menit setelah pemaparan selesai. Dan diharapkan kepada para peserta pada saat penyampaian materi untuk tetap on cam dan tidak menyela selama berjalannya pemaparan materi. Untuk mempersingkat waktu dan tanpa mengurangi rasa hormat, saya persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Imam Kuswahyono, SHM HUM, untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan, Prof. Terima kasih Saudara Iqbal Maulana selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan Bapak sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas perkenan, rahmat, hidayah dan barokah beliau Allah Subhanahu wa taala lah kita dapat bertemu, berdiskusi dalam suasana sehat dan semangat untuk peduli kepada persoalan-persoalan agraria di tanah air. Kedua, saya mengaturkan terima kasih kepada para senior yang hadir pada diskusi pada malam hari ini, Jumat tanggal 20 Oktober 2023, para guru besar, para doktor, para ketua pusat studi agraria dan sumber daya alam yang mengikuti acara ini, serta para aktivis, para praktisi, para doktor yang menjadi penekun masalah-masalah sumber daya alam dan agraria. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan menjadi narasumber dari Kompartemen Agraria Fakultas Hukum Tas Brawijaya bekerja sama dengan beberapa lembaga terkait. Dalam hal ini adalah Asosiasi Dosen Hukum Agraria Seluruh Indonesia, kemudian para pusat-pusat studi di STPN maupun di universitas negeri maupun swasta yang ada di Indonesia, serta para mahasiswa, baik itu strata 1, strata 2, dan strata 3, para pemerhati agraria, dan para aktivis. Di dalam materi yang akan saya coba tampilkan, perlu saya jelaskan, merupakan sebagian dari isi atau substansi pidato pengukuhan guru besar pada tanggal 20 Agustus 2023 yang lalu. Persoalan tentang aset negara yang berupa sumber daya agraria. Nah, di sini ada penambahan diksi atau kalimat penyelamatan dan belajar dari gerakan peduli masalah agraria, yaitu kasus Kendeng dan Teluk Jakarta. Nah, ada alasan mengapa tema atau topik ini saya coba angkat di dalam diskusi pada malam hari ini. Alasan yang pertama bahwa persoalan aset negara ini menjadi persoalan yang mengemuka di beberapa tahun terakhir, baik sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Nusantara, dan beberapa pengaturan agraria setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023. Nah, alasan yang kedua bahwa selama ini dari perkembangan yang kita ikuti melalui media, persoalan-persoalan agraria ini seperti yang tadi dikemukakan oleh saudara moderator bukan semakin berkurang, tetapi dari sisi kuantitas dan kualitas semakin meningkat. Berarti pertanyaannya tentu ada persoalan apa dengan tata kelola sumber daya agraria yang sebagian merupakan tidak saja aset negara tetapi juga aset bangsa Indonesia. Nah, pendekatan yang kami lakukan di dalam telaah ini adalah pendekatan yang mungkin merupakan pendekatan yang lazim dilakukan, yaitu pendekatan yuridis. Tetapi di akhir tayangan ini saya mencoba mengangkat bagaimana persoalan agraria ini disikapi
oleh para aktivis dan oleh para pemerhati agraria atau legal scholar atau para penekun hukum dengan mengutip beberapa bahasan yang dilakukan oleh Saturnino Boras dan Jennifer Franco yang berjudul Scholar Activism and Land Struggles, Agrarian Change and Peasant Studies, cetakan tahun 2023. Nah, buku ini menjadi satu buku yang banyak didiskusikan, bukan saja karena Profesor Saturnino Boras adalah salah satu pakar agraria dari ISS Den Haag, tetapi ada banyak ide yang dikemukakan oleh Saturnino Boras berkaitan dengan persoalan-persoalan perubahan agraria dan studi tentang petani pada negara-negara agraris dan bagaimana perjuangan yang dilakukan ketika hukum yang didambakan ini pada akhirnya berujung kepada ketidakmampuan hukum di dalam melindungi hak-hak mereka yang tercerabut dari akar persoalan yang hak dasar mereka itu kemudian hilang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita bicara tentang aset, maka tentu yang pertama-tama sebagai pembelajar hukum kita melihat dari pengaturannya yaitu di dalam pasal 33 ayat 3 di mana barang milik negara atau barang milik daerah atau barang milik desa ini belum mewujudkan nilai-nilai konstitusi ketika kita kemudian menelaah aturan-aturan operasionalisasi dari pasal 33 ayat 3 yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kemudian Undang-Undang Pemerintahan Daerah 23 Tahun 2014 beserta perubahannya, dan Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Nah, statement ini terbukti adanya bahwa dalam tata kelola barang milik negara ini dalam beberapa kasus acapkali terjadi masalah. Salah satu di antaranya adalah sebagaimana diteliti oleh Saudara Dr. Muhammad Hamidi Maskur, dipindah tangankan, dipertukarkan, atau bahkan kemudian karena kesalahan tata kelola terjadilah hilangnya barang milik negara ini. Sudah barang tentu dari beberapa kasus yang salah satu di antaranya dalam disertasi Saudara Muhammad Hamidi Maskur, dalam disertasi kami di tahun 2016 yang lalu tentang tukar-menukar aset negara atau Roislah, maka ini menimbulkan beberapa masalah. Akibat hukumnya tentu saja adalah kerugian negara dan ujung akhirnya tentu adalah karena adanya kerugian negara maka para pelaku itu diancam dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, pada umumnya konsekuensi dari kesalahan di dalam tata kelola ini adalah yang akhirnya menjadi muncul kasus adalah perbedaan nilai aset dari benda asal dengan benda penukar atau barang yang dimiliki oleh negara. Dan ini pun juga sudah ditulis dalam sebuah disertasi oleh Dr. Muhammad, yaitu tahun 2013. Dari laporan konsorsium pembaruan agraria atau KPA, maka terjadilah setidak-tidaknya dalam kasus mengenai barang milik negara ini adalah 212 kejadian, dampak terhadap 459 desa dan kota, serta berdampak pada 346.402 kepala keluarga dengan area yang meliputi lebih dari 1 juta hektar tanah berstatus konflik di tahun 2022. Nah, tentu pertanyaan ini menjadi dasar bagaimana sesungguhnya
sistem pengaturan dalam bentuk politik hukum, asas serta kaidah tentang tata kelola barang milik negara ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka perlu ada membangun sebuah kerangka model pengaturan kelembagaan pengelolaan barang milik negara yang berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, sebagaimana ruh itu terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, baik yang terdapat di dalam pasal 1, pasal 2, pasal 4, beserta penjelasan angka Romawi 1 dan angka Romawi 2. Nah, pertanyaan yang kita coba ajukan adalah mengapa pengelolaan barang milik negara khususnya tanah atau sumber daya tanah yang berlaku saat ini atau ius constitutum belum menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia. Yang kedua adalah bagaimana model pengaturan kelembagaan pengelolaan barang milik negara di masa yang akan datang atau ius constituendum yang berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan sudah barang tentu berpijak pada lesson learn atau pelajaran penting yang kita bisa tarik dari gerakan peduli masyarakat Kendeng dan gerakan peduli kasus Teluk Jakarta. Nah, kalau kita mengikuti dari kasus yang nanti akan saya paparkan, maka gagasan yang coba saya ingin tawarkan kepada forum ini adalah gagasan baru yang merupakan pengembangan riset mengenai barang milik negara atau aset negara ini, baik itu kekayaan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota, dan bahkan aset desa yang dijiwai dengan prinsip-prinsip Pancasila, ketentuan konstitusi atau dasar konstitusionalitas, khususnya pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta merujuk kepada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 9 Romawi _MPR _2001. Yang kedua adalah menawarkan tentang pembentukan kelembagaan, baik lembaga pengelola maupun lembaga peradilan yang selama ini belum terakomodasi dan menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan barang milik negara. Yang kalau kita lihat secara ideologis, Pancasila merupakan satu filosofi yang mendasari pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang berideologi neopopulisme, yaitu keberpihakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 itu kepada sebagian besar warga bangsa, yaitu para petani. Maka kredo dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 adalah land for the farmers atau tanah untuk petani. Lebih tepat terbaca para petani miskin atau petani tunakisma atau petani tak bertanah. Nah, struktur birokrasi yang ada di dalam pengelolaan barang milik negara yang sampai dewasa ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan, bersifat semi sentralistik, terjadi kolaborasi dalam batas-batas tertentu, dilakukan pengawasan atau kontrol melalui berbagai peran di antara pemangku kepentingan atau stakeholders. Terdiri dari birokrasi negara, dalam hal ini adalah pemerintah pusat, tokoh masyarakat, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, auditor, independen, dan penegak hukum. Nah, dari apa yang dilakukan dari hasil-hasil audit,
atau pemeriksaan barang milik negara ini, pertanyaannya tentu adalah bagaimana sesungguhnya upaya mengoptimalisasikan daya guna dan hasil guna barang milik negara ini berdasarkan nilai-nilai ekonomi bagi kepentingan bangsa. Karena kalau kita mengikuti perkembangan dari sisi filosofi, terjadilah pergeseran dari yang semula berbasis atau berlandaskan filosofi Pancasila menjadi filosofi liberal, sehingga banyak pihak mengkhawatirkan bagaimana sesungguhnya perkembangan atau kegiatan yang dilakukan oleh negara di dalam melakukan tata kelola aset negara ini secara akuntabel, bertanggung jawab, dan kemudian bersifat terbuka di dalam pelaporan pertanggungjawaban itu kepada seluruh bangsa Indonesia. Nah, yang kedua, bahwa selama ini kami melihat belum adanya optimalisasi terhadap kemanfaatan dari bagaimana sesungguhnya hasil tata kelola barang milik negara ini, tetapi dalam beberapa kasus yang terjadi dalam perkembangan terakhir, ternyata itu justru bukan dikelola secara akuntabel dan bersifat terbuka, tetapi justru aset negara ini mengalami hilang dan kemudian mengalami penurunan mengenai nilainya. Nah, gagasan yang ketiga adalah selama ini kalau kita menyelesaikan persoalan-persoalan agraria, mungkin nanti Pak Sarjita dan teman-teman lain yang bisa berurun gagasan di dalam persoalan ini diselesaikan paling tidak menurut Undang-Undang 48 2009 adalah peradilan umum atau peradilan tata usaha negara yang selama ini belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Ya. Maka di dalam kesempatan ini kami mengusung gagasan bagaimana dibentuknya peradilan agraria yang imparsial ad hoc. Melalui peradilan khusus inilah maka persoalan-persoalan mengenai tata kelola aset negara yang menjadi kasus itu dapat diselesaikan melalui lembaga yang sifatnya ad hoc ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengacu kepada contoh kasus yang pertama, yaitu kasus Kendeng yang terjadi di wilayah Pati dan Rembang, maka kasus ini menjadi salah satu PR besar, salah satu kandidat presiden, gitu ya, yang di situ terjadi konflik mengenai wilayah yang secara ekologis merupakan wilayah yang seharusnya merupakan wilayah yang dilindungi karena wilayah yang akan dijadikan kegiatan investasi di sektor industri semen ini sangat terancam akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang terletak di wilayah Kars atau wilayah Kapur yang di dalamnya terdapat sumber air tanah yang sudah diketahui oleh umum sebagai sumber mata air bagi wilayah sekitarnya. Namun di dalam perkembangannya, di dalam kegiatan pertambangan ini sampai detik ini tetap dilakukan oleh pihak pemerintah, ya, dengan beberapa keputusan yang dijadikan dasar atau untuk mereka melakukan eksploitasi pada wilayah Kars itu, sekalipun warga melakukan resistensi atau penolakan terhadap kegiatan-kegiatan yang akan merusak lingkungan dan akan merugikan mereka.
Wilayah itu juga dikenal sebagai wilayah masyarakat adat Samin, di mana mereka adalah keturunan generasi yang melakukan perlawanan sejak era kolonial dengan style atau gaya seperti yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi. Nah, pokok persoalannya adalah bahwa di dalam keputusan pengadilan pada awal masyarakat dinyatakan sebagai pemenang, tapi ujung akhir dari perkembangan persidangan masyarakat ternyata juga dikalahkan. Nah, solusi yang telah dilakukan, kalau kita membaca pada tayangan yang coba kami sarikan dari kasus tersebut, tidak sesuai dengan Undang-Undang Penataan Ruang 26/2007 dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32/2009 dan juga Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang di situ jelas mengatakan merupakan daerah yang dilindungi atau dikonservasi. Nah, dari apa yang kasus yang ada, nampaknya beberapa alternatif solusi juga sudah dilakukan dan itu merupakan sebagai salah satu contoh bagaimana perlawanan masyarakat Kendeng pun juga didukung oleh para legal scholar atau para aktivis, juga para akademisi yang peduli terhadap nasib masyarakat di Kendeng itu untuk membuat satu langkah-langkah yang nanti akan dipertegas oleh Saturnino Buras dan Jessica tentang upaya yang dilakukan dalam mengadvokasi masyarakat dalam proses litigasi yang kandas. Dan tentu gerakan-gerakan semacam misalnya amicus curiae mengajukan PK merupakan salah satu contoh model bagaimana mendorong agar nasib masyarakat Kendeng ini pada akhirnya akan kembali terlindungi dan ketidakadilan itu akan segera diakhiri begitu. Nah, buku yang menjadi referensi kami adalah buku yang merupakan rekaman dari gerakan-gerakan perjuangan rakyat atas tanah mereka yang dilakukan kolaborasi antara YLBHI, LBH Semarang, dan beberapa akademisi yang terlibat. Nah, kasus yang kedua yang coba kami angkat adalah kasus di Teluk Jakarta yang kita kenal adalah kasus Pelindo II, di mana wilayah yang merupakan wilayah yang secara historis merupakan wilayah yang dimiliki oleh satu komunitas yang mereka menjadi pembuka wilayah itu, dan kemudian pada saat kolonial Belanda masuk, maka wilayah itu dinyatakan sebagai kawasan yang dinyatakan sebagai tanah-tanah partikelir dan kemudian diambil alih oleh pemerintah kolonial Belanda dan menyewakan kawasan itu selama 75 tahun kepada suatu perusahaan pelayaran. Dan dalam perkembangannya kemudian wilayah itu di dalam penguasaan Pelabuhan II di Tanjung Priok. Nah, seiring dengan itu maka dibangunlah sebagai salah satu fasilitas untuk kegiatan pembangunan pelabuhan yang bersifat internasional, maka pemerintah kemudian mengambil alih pengelolaan, dan pengelolaan itu kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 PRP tahun 1960
diserahkan kepada PT Pelabuhan Indonesia II. Nah, namun sejak tahun 1999 saham dari PT Pelabuhan II itu justru dijual kepada asing dan hanya 48,9% saham itu dimiliki oleh PT Pelindo. Artinya penguasaan asing terhadap aset itu sekitar 51%. Dan sudah barang tentu dari hasil audit BPK negara mengalami kerugian kurang lebih adalah 4,08 triliun dan penerbitan obligasi sejumlah 21 triliun tanpa perencanaan. Nah, dari kasus kedua itu tentu ada pelajaran berharga yang menarik untuk kita diskusikan pada malam hari ini dengan mengacu kepada buku dari Saturnino Boras yang dinamakan Land Struggle and Practical Action. Maka di situ memberikan beberapa penegasan. Yang pertama adalah bagaimana sesungguhnya peran dari para pembelajar hukum yang peduli kepada aspek ketidakadilan yang dialami oleh sebagian warga bangsa kita. Dan kedua tentu bagaimana sesungguhnya gerakan-gerakan alternatif di dalam memperjuangkan hak-hak bila mana pendekatan konvensional dengan menggunakan jalur hukum ternyata juga tidak mengalami kemajuan atau justru kandas. Maka salah satu yang diamanatkan oleh buku ini adalah bahwasanya ada satu upaya yang bersungguh-sungguh, berkelanjutan dan terus-menerus untuk melakukan upaya merubah cara pandang masyarakat dengan melakukan satu kombinasi antara gerakan-gerakan akademik yang pro pada ketidakadilan itu, yang mendukung adanya upaya untuk pemulihan keadilan masyarakat, dan tentu di situ ada banyak tantangan yang harus dihadapi di dalam mewujudkan gagasan tersebut. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, maka salah satu kata kunci penting yang dikemukakan oleh Saturnino Boras bahwa adalah di dalam mengarus utamakan gagasan untuk melakukan advokasi dan pendampingan masyarakat tentang keadilan yang terenggut dari sisi mereka, terutama tercerabutnya hak-hak dasar yang dimiliki oleh mereka, yaitu hak atas tanah, hak atas sumber daya alam. Maka salah satu tantangan yang dilakukan adalah tentu gerakan itu bersifat mengkoreksi kebijakan dan penerapan peraturan undang-undangan yang dirasakan bertentangan dengan konstitusi, sistem hukum pada umumnya, serta ketentuan peraturan undang-undangan agraria pada khususnya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana peluang dalam konteks keindonesiaan yang dikenal sebagai negara yang kaya atas sumber daya alam, subur tanahnya, bagaimana upaya dan langkah terbaik di dalam menjalankan upaya agar permasalahan hukum yang terjadi itu dapat diselesaikan secara berkepastian dan bermanfaat serta tercapainya keadilan agraria yang sejati. Nah, di dalam kita membahas persoalan itu ada kritik tentang pelaksanaan reforma agraria dalam konteks kaitannya dengan aset negara. Ini adalah persoalan gagal tidaknya reforma agraria harus diselesaikan secara mendasar dengan merombak ideologi pasar bebas atau neoliberal yang itu oleh para pemerhati agraria
menjadi stigmatisasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 beserta turunannya, dan sudah barang tentu pergeseran ideologi Pancasila menjadi ideologi neoliberal tentu akan berdampak terhadap ketidakseimbangan relasi sosial, politik, ekonomi, dan ekologi. Sehingga ini perlu diselesaikan secara cepat oleh negara beserta peran serta kita semuanya. Kedua, kelemahan dalam pengelolaan aset negara adalah pertama, aset negara bukan sepenuhnya objek perdagangan, melainkan kondisi sumber daya agraria yang termasuk tanah di dalamnya masih sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Yang kedua, kekuatan kelembagaan dalam pengelolaan aset negara menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk menjalankan fungsi pengelolaan, karena jika pengelolaan aset negara ini tidak mengalami distorsi oleh perbuatan korupsi, maka diharapkan ini bisa menghasilkan keuntungan, dan tentu keuntungan yang diperoleh juga akan bisa bermanfaat bagi segenap warga bangsa. Nah, kesimpulan dari apa yang dapat kita tarik dalam pengantar diskusi pada malam hari ini adalah pengaturan pengelolaan barang milik negara saat ini tidak efektif dan belum merefleksikan pengelolaan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karenanya perlu dibangun suatu kerangka hukum dalam pengelolaan barang milik negara yang mengakomodasikan prinsip keberlanjutan dan keadilan berdasarkan nilai-nilai sila Pancasila. Hal kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah kekuatan dari model highest and best use state asset management based on Pancasila, atau kalau kita terjemahkan secara umum adalah pengelolaan aset negara untuk mencapai hasil yang paling tinggi atau paling optimal dan penggunaan yang paling tepat berbasiskan sila-sila Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagai konsep di masa mendatang melalui pembentukan undang-undang tentang pengelolaan harta kekayaan negara. Hal tersebut kiranya dapat menjadi landasan hukum yang ideal bagi sistem pengelolaan barang milik negara yang saat ini banyak mengalami masalah. Nah, kelemahan model ini menurut hasil kajian kami adalah membutuhkan kolaborasi multi pihak yang sinergis, ketersediaan data yuridis yang senantiasa terupdate, kemudian data fisik yang akurat, terbarukan untuk merealisasikan pembentukan Badan Manajemen Aset Negara. Inilah suatu lembaga yang kami coba usulkan, yang nanti tentu akan menjadi penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara, serta yang ketiga adalah dibentuknya pengadilan agraria sebagai struktur hukum yang diharapkan mampu menyelesaikan sengketa agraria yang selama ini terjadi. Sebagai saran, maka kepada pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah mampu mengakomodasi gagasan model pengaturan yang berbasis Pancasila, yaitu model the highest and best use state asset management based on Pancasila. Jadi pengelolaan barang milik negara untuk mencapai hasil yang tertinggi dan penggunaan yang terbaik yang berbasiskan pada nilai-nilai Pancasila. Model ini, Bapak Ibu sekalian, menghendaki disusunnya aturan khusus sesuai dengan amanat konstitusi dan disesuaikan dengan asas dan prinsip menurut filosofi Pancasila dan pasal 33 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selama ini sering kesampingkan di dalam pengelolaan aset negara. Asas yang harus diimplementasikan yakni asas kekeluargaan,
asas kerakyatan dan asas keadilan yang secara lebih lanjut gagasan konsep kelembagaannya adalah merupakan satu keharusan atau keniscayaan sehingga perlu dibentuk satu lembaga di dalam mengelola aset negara tersebut. Selanjutnya konsep itu dibentuk lembaga peradilan agraria sebagai peradilan khusus di bawah peradilan umum. Demikian ringkasan dari gagasan kami yang coba kami sajikan pada acara diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Ibu dan Bapak sekalian. Saya kembalikan waktunya kepada moderator. Matur nuwun. Baik, terima kasih Prof. Jadi pemaparan materi secara lengkap tadi sudah disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Imam Kuswahyono, Sarjana Hukum, Magister Humaniora. Pemaparan tersebut tentunya akan bisa merangsang kita untuk bisa menyadari pentingnya penyelamatan aset sumber daya agraria. Pada malam ini kebetulan salah satu profesor, yaitu Profesor Suharni Ningsi juga turut hadir. Kami harap kepada Ibu Profesor untuk bisa menyampaikan pendapatnya dengan tema diskusi kita pada malam hari ini. Silakan, Prof. Oh. Terima kasih. Saya diberi kesempatan lebih dulu, luar biasa. Baik, terima kasih. Saya menyapa Bapak-bapak, Ibu, teman-teman, anak-anak semuanya, anak-anakku, para mahasiswa yang bergabung di acara pada malam hari ini, diskusi tentang penyelamatan aset sumber daya agraria. Nah, sependek pengetahuan saya mengenai aset negara, justru saya ini masih perlu belajar banyak. Ya, tidak tahu banyak. Justru Pak Imam, Prof. Imam ini yang punya pengalaman banyak, baik melalui penelitian maupun melalui penanganan-penanganan ketika ada masalah begitu. Tetapi saya punya pemikiran kalau aset negara yang dituangkan, mohon dikoreksi ya Prof. Imam dan teman-teman yang lain, aset negara yang pengaturannya ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Aset negara berupa tanah itu tidak boleh dialihkan, tidak boleh dijual ya, saya menangkapnya begitu. Tetapi yang dibolehkan adalah istilah-istilah yang saya tidak mampu untuk menerjemahkan sendiri. Misalnya begini Prof. Imam, bangun guna serah. Pernah kita dengar begitu. Nah, ini yang di dalamnya, bukan di dalamnya ya, aset tanah berupa tanah ini di bawah penguasaan TNI, Angkatan Darat, atau mungkin angkatan lainnya. Nah, justru saya ingin bertanya kepada Prof. Imam, apakah memang departemen, instansi yang diberi kewenangan untuk mengelola aset negara berupa tanah itu boleh mengadakan pengaturan tersendiri begitu, sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, yang saya tahu, bangun guna serah ini aset Angkatan Darat yang bisa dibangun
oleh swasta untuk dimanfaatkan. Nah, apakah ini juga masih di dalam pengawasan Kementerian Keuangan? Karena pada kenyataannya berdasarkan penelitian mahasiswa, ini dikelola langsung oleh Angkatan Darat. Berarti itu uangnya masuk Angkatan Darat. Nah, apakah ini akan sama dengan instansi-instansi atau departemen yang lain begitu? Apakah ini justru tidak membuat rumit aliran keuangan negara melalui semisal bangun guna serah ini menjadi tidak terawasi? Jadi saya mengapresiasi ketika Prof. Imam ingin mengajukan satu tema ini, penyelamatan aset sumber daya agraria. Memang ini makro banget ya, besar banget dan payung banget. Tetapi secara kecil-kecilan yang konsep-konsep bangun guna serah, serah guna bangunan itu, aduh, itu sangat-sangat menyulitkan buat saya untuk bisa dimengerti. Mohon ya pencerahan malahan. Itu pertanyaan saya, Pak Mas Moderator. Jadi saya perlu apa ya? Apakah ini sudah benar begitu loh? Istilah-istilah yang dikembangkan berdasarkan apa? Departemen-departemen ini. Jadi Angkatan Darat, Laut, kemudian pemerintahan sipil berbeda-beda gitu loh. Itu saya malah bertanya. Itu Prof. Imam pertanyaan saya yang cukup membingungkan dan meresahkan saya. Matur suwun. Silakan Mas Iqbal. Baik, terima kasih kepada Prof. Suharningsih yang memberikan pendapat dan sekaligus memberikan pertanyaan kepada pemateri. Sebelumnya untuk pemateri Bapak Profesor Imam bisa stop screen Pak. Iya, Prof. baik. Ya, baik. Saya coba stop screen. Baik. Baik, terima kasih Prof. Imam. Untuk pertanyaan dari Prof. Suharningsih, apakah langsung mau dijawab atau memberikan pendapat dari yang hadir? Mungkin yang lain dulu, biar yang lain. terkumpul beberapa pandangan dari beberapa peserta. Dipersilakan. Baik, serahkan terima ke kasih. moderator. Baik, terima kasih Prof. Kebetulan pada malam ini juga kami mengundang kepada Bapak Sarjita dari STPN untuk memberikan pandangannya terkait dengan penyelamatan aset sumber daya agraria dengan tema pada malam ini. Waktu dan tempat kepada Pak Sarjita kami persilahkan. Izin Pak Sarjita. Baik, selanjutnya karena mungkin Pak Sarjita tidak sedang di tempat, maka pada hari ini juga untuk memperjelas pemahaman materi pada malam ini, kami undang peserta yang hadir untuk bertanya. Kami buka untuk sesi pertanyaan pertama dengan kesempatan 3 pertanyaan. Silahkan penanya nantinya bisa menyebutkan nama dan asal institusi. Dimohon juga pertanyaannya disampaikan secara singkat dan jelas. Untuk itu kami persilahkan kepada para peserta yang ingin bertanya. Baik, silahkan Bapak Tamsil. Waktu dan tempat saya persilahkan. Iya, terima kasih moderator. Mohon izin Prof. Imam. Ya, baik Pak. Ikut. Silakan. Iya, luar biasa Prof. Soal model pengaturan yang digagas itu karena faktanya memang pengaturan
soal aset BUMN, terutama juga eksesnya, menimbulkan masalah di lapangan, gitu, Prof. Ya, oleh karena itu saya ingin masuk di persoalan yang terkait dengan fakta, Prof. Fakta bahwa misalkan pengelolaan atau tata kelola dalam BUMN itu dihubungkan dengan persoalan yang timbul. Kalau ada masalah secara kelembagaan kan masih ada masalah, Prof. Misalkan dari dulu ketika ada persoalan-persoalan agraria yang diselesaikan di pengadilan agraria yang dulu namanya Pengadilan Land Reform, itu ternyata kemudian dihapus, Prof. Karena dihapus, dialihkan sifat khususnya itu ke pengadilan umum, sehingga kekhususan atau extraordinary-nya itu tidak bisa ditampung di pengadilan umum. Karena pengadilan umum memang bersifat legal formal. Persoalan berikutnya adalah fakta selama 50 tahun, Prof. Imam, itu menunjukkan bahwa pengadilan umum bukan menjadi pilihan utama masyarakat adat, masyarakat lokal, masyarakat tradisional yang memang tidak mendapatkan keadilan di forum-forum pengadilan umum yang memang bersifat ordinary saja. Oleh karena itu, saya teringat, Prof, mungkin mohon diluruskan, Prof. Ada formula Rasbrut yang mengatakan bahwa jika terjadi pertentangan antara undang-undang yang di dalamnya memuat kepastian hukum dengan keadilan yang seharusnya diperoleh oleh masyarakat, maka menurut Rasbrut, kepastian hukum itu atau undang-undang itu yang berlaku, sekalipun itu tidak memberi manfaat kepada masyarakat. Tetapi jika persoalannya sudah tidak dapat ditoleransi, maka mestinya undang-undang yang menyatakan bahwa beralihnya pengadilan khusus ke pengadilan umum itu berlaku, itu harus dinyatakan cacat dan keadilanlah yang menang. 50 tahun itu bukan waktu yang sebentar, Prof, untuk menguji atau menunjukkan bahwa pengadilan umum tidak berhasil menggantikan fungsi pengadilan khusus, Prof. Apakah misalkan tengara Rasbrut itu, di dalam formula Rasbrut itu bisa dipakai untuk menunjukkan bahwa pengadilan umum gagal dengan asumsi kita menggunakan teori keberlakuan hukum, Prof. Terima kasih, Prof. Mohon maaf kalau ada yang salah, Prof. Yeah. Baik, terima kasih kepada Bapak Tamsil yang mengajukan satu pertanyaan. Kemudian untuk para peserta yang lainnya, kami persilakan untuk satu pertanyaan lagi, karena tadi sudah 2 pertanyaan. Baik, kepada Bapak Ahmad Rizky, kami persilakan. Terima kasih. Suara saya jelas, Pak Moderator? Jelas, Pak, jelas. Terima kasih. Mohon izin, Prof. Imam, Prof. Suhaningsih. Ya. Jadi mungkin pertanyaan yang dari paparan yang tadi, Ahmad Rizky dari Universitas Bengkulu, Prof. Jadi yang pertanyaan yang dari pemaparan tadi bahwa yang dijelaskan adalah barang milik negara, mohon untuk dijelaskan pula bagaimana apa maksudnya secara hak atas tanahnya, apakah barang milik negara ini yang tadi Prof. Suhaningsih hanya sekedar hak pakai instansi pemerintah, Ya. atau juga hak pengelolaan dari, kalau Pelindo saya rasa sih hak pengelolaan kemungkinan besar ya. Karena jadi kita tahu dulu hak atas tanah apa yang dimaksud gitu, karena masing-masing perlakuannya akan berbeda kalau menurut saya, termasuk dari yang dari Prof. Suhaningsih itu yang BUMN ya emang tidak bisa untuk dilakukan pengalihan kalau untuk yang hak pakai instansi pemerintah. Tapi yang saya tahu ini ada Perpres 62 tahun 2023 itu keluar baru 3 Oktober kemarin, itu ada mengenai percepatan reforma agraria, Perpres 62 2023 kalau nggak salah. Itu di situ di pasal 45 ada mengenai konflik agraria di dalam tanah aset BUMN kalau nggak salah. Di situ juga dijelaskan ada juga untuk apa mekanisme kayak atau mungkin
kalau aturan turunannya kemungkinan belum keluar, tapi kalau lihat dari secara letter luck-nya itu ada upaya untuk penyelesaian konflik agraria, dan di situ bisa juga ada untuk pengurangan dari nilai penyertaan modal. Nah, mungkin ada alternatif atau ada maksudnya penyelesaian sengketa ini, tapi untuk aturan turunannya kayaknya belum keluar, Prof. Yang saya tahu baru Perpres 62 tahun 2023 Oktober kemarin kalau nggak salah dikeluarkan. Jadi mohon untuk dijelaskan juga itu tadi, karena perlakuan dari penyelesaiannya pasti berbeda antara hak pengelolaan, apakah tadi juga yang di saham itu ada perjanjian apa tidak juga dengan hak pengelolaan, karena hak pengelolaan bisa diperjanjikan juga untuk ditingkatkan, atau apa maksudnya di dalam hak pengelolaan itu bisa terbit hak atas yang lain gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Rizky yang memberikan pertanyaan ketiga. Jadi saya berikan kepada pemateri Profesor Dr. Imam Kuswahyono untuk menjawab ketiga pertanyaan dari para peserta. Waktu dan tempat saya persilakan, Prof. Baik, terima kasih Saudara Iqbal Maulana. Ada 3 pertanyaan sekaligus ada 1 pendapat. Saya akan mengawali secara berurutan dari Prof. Suhariningsih. Ya. Begini, perihal aset negara itu atau di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 diksi atau kalimatnya adalah barang milik negara, Berupa yaitu Undang-Undang Nomor merupakan 1 Tahun 2004 tentang Ya. perbendaharaan negara ada di pasal 1. Iya. Bahwa pada di undang-undang tersebut di dalam prinsipnya tanah aset negara itu atau barang milik negara itu tidak boleh dialihkan. Ya. Kenapa? Akan merugikan negara. Nah, di dalam pengaturan lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ini diatur dengan peraturan pemerintah, yaitu PP Nomor 27 dan pembaruan dari PP 27 tahun 2018, dan aturan-aturan pelaksanaannya dilakukan oleh Peraturan Menteri Keuangan, dan secara sektoral masing-masing menteri mengatur sendiri, termasuk kalau itu dalam penguasaan TNI maka diatur oleh Panglima TNI. Nah, asal dari atau embrio Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ini adalah PP Nomor 8 Tahun 1953 tentang penguasaan negara atas aset itu, yang tentu pengelolaannya atau penguasaannya diserahkan kepada masing-masing lembaga. Sehingga kalau tadi ditanyakan oleh Prof. Suhariningsih tentang aset TNI, maka Panglima TNI atau Menteri Pertahananlah sebagai kuasa pengguna aset, ya. Sehingga di dalam pengelolaannya tentu harus memberikan pertanggungjawaban kepada Menteri Keuangan di dalam tata kelola aset itu. Nah, sudah barang tentu sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Ahmad Rizky, ada banyak hak yang melekat kepada aset tersebut, ya. Bisa hak pengelolaan, bisa hak guna bangunan, bisa hak pakai, tergantung pada sifat dan tujuan penggunaan tanah tersebut, termasuk yang dikelola oleh Perum Perhutani. Nanti kalau salah dikoreksi Pak Dr. Bambang Eko Supriyadi, yang tentunya ini menjadi tanggung jawab di dalam pengelolaan aset yang penguasaannya diserahkan kepada Perum Perhutani. Nah, mengenai bagaimana konsekuensi lebih lanjut di dalam tata kelola itu, maka setiap tahun
kuasa pengguna anggaran ini memberikan laporan dan kemudian akan dilakukan audit atau pemeriksaan oleh BPK, sehingga kalau itu tidak ada masalah dinyatakan WTP atau wajar tanpa pengecualian. Nah, Iqbal, istilah bangun guna serah dan ya, bangun serah serah guna guna. itu merupakan satu bentuk upaya kerjasama yang dilakukan terhadap barang milik negara itu untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekonomis. Jadi barang milik negara itu diserahkan kepada satu lembaga swasta biasanya dalam jangka waktu tertentu untuk digunakan dan dikembangkan secara optimal, sehingga dalam jangka waktu itu habis maka dikembalikan lagi kepada pemegang aset. Ya. Nah, tentu hal tersebut harus didasarkan pada perjanjian antara pengguna aset dengan pihak swasta yang memperoleh hak bangun guna serah atau serah guna bangun, sehingga nanti diharapkan mereka dalam waktu tertentu, kalau nggak salah itu jangka waktunya 30 tahun, maka sudah mendapatkan keuntungan dari penggunaan aset tadi, yang tentu seperti yang kami usulkan adalah highest and best use, gitu ya. Jadi optimalisasi pendaya gunaan aset itu agar memperoleh hasil yang optimal, tidak saja bagi kepentingan negara mendapatkan keuntungan, tetapi juga bagi pihak ketiga yang memanfaatkan tadi. Kemudian tentu berbasis pada perjanjian tadi ada klausula yang memberikan pertanggungjawaban kepada pengelola, apalagi kalau itu dikuasai oleh satu lembaga tertentu. Nah, kemudian yang kedua dari Pak Tamsil, bahwa di dalam pengelolaan barang milik negara ini memang secara kelembagaan, Pak, terdapat banyak sekali persoalan-persoalan dalam praktek, ya. Dan tentu masalah-masalah ini bagaimana upaya untuk menyelesaikan tentu adalah bersifat kasuistis, gitu ya. Jadi persoalannya kan begini, satu banyak hal, mungkin Pak Dr. Bambang Eko yang lebih belajar mengenai arsip. Kebetulan kami kemarin juga sempat mendiskusikan dengan pakar sejarah yang menekuni tentang dokumen, yaitu Pak Dr. Harto Yuwono dari Fakultas Humaniora Universitas 11 Maret Solo, bahwa sejak masa kolonial itu data mengenai aset negara itu cukup lengkap, tetapi sayangnya di dalam pengelolaan arsip atau dokumen-dokumen ini setelah Indonesia merdeka banyak terjadi masalah, gitu ya. Tidak saja soal bahasa Belandanya, tetapi acap kali karena tidak mengetahui secara kronologis historis mengenai surat-surat atau dokumen-dokumen itu, sehingga banyak yang hilang, sehingga di dalam pembuktian apakah itu betul merupakan barang milik negara atau barang milik daerah atau bukan, ini menjadi masalah pelik atau sulit akibat dari hilangnya dokumen-dokumen tersebut. Yang kedua, di dalam studi Pak Dr. Harto Yuwono tentang hak milik atas tanah, memahami sistem agraria di era Hindia Belanda, itu ternyata bahwa beberapa dokumen yang telah ada dan tersimpan di arsip nasional
itu tidak updating, diperbarui berdasarkan perkembangan terakhir dari objek yang menjadi data dari yang ada di dokumen tersebut, sehingga ketinggalan. Jadi antara dokumen dengan objeknya itu terjadi perbedaan. Mungkin sudah berpindah tangan atau terjadi pengurangan luas dan sebagainya. Dan tentu ini menimbulkan persoalan yang serius mengenai masalah tersebut. Hal kedua yang disampaikan oleh Pak Tamsil adalah ya berdasarkan sejarah hukum, penghapusan peradilan land reform ini oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 memang menimbulkan masalah, Pak Tamsil, karena tidak lagi terelaborasinya masalah-masalah pertanahan, terutama masalah-masalah tanah adat atau tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Dan tentu ini menjadi masalah besar karena sebagian besar tanah-tanah yang ada di Indonesia ini adalah tanah-tanah adat dengan berbagai macam bentuk, nama, istilah, dan ada banyak ragam subjek yang melekat di atasnya pada perkembangan kemudian. Nah, apakah ini bisa diselesaikan dengan menggunakan masalah teori yang dikemukakan oleh Gustav Rabruch atau tidak, terutama tentang teori keberlakuan hukum yang kalau tidak salah ada 5 parameter kalau nggak salah ya. Pertama, tentu kita harus paham betul bahwa teori keberlakuan hukum yang diusung oleh Gustav Rabruch itu tentu berdasarkan nilai-nilai yang ada di masyarakat Eropa, itu bersifat liberal, individualistik, dan apakah itu bisa tepat diterapkan di Indonesia, ya sudah barang tentu perlu ada satu penyesuaian karena filosofinya berbeda, ya. Di mana seperti yang tadi saya katakan adalah filosofi Pancasila, itu alasan yang pertama. Yang kedua, bahwa secara kelembagaan pada gagasan ide dari Gustav Rabruch tentang keberlakuan hukum itu memerlukan suatu penyesuaian, karena kalau tidak salah pendapat itu sudah dikemukakan berpuluh tahun yang lampau, ketika masyarakat yang dipotret oleh Gustav Rabruch adalah situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Di mana di saat sekarang di 2023 tentu situasi dan kondisinya berbeda itu. Jadi pertama tadi alasan filosofisnya, situasi dan kondisinya berbeda, sudah barang tentu tidak begitu saja secara mudah itu diterapkan di persoalan yang coba Bapak Tamsil angkat itu. Tapi saya menghargai bahwa gagasan tentang pembentukan kelembagaan peradilan agraria ini menjadi satu persoalan yang saya kira sangat menarik untuk diskusikan lebih lanjut, Pak Tamsil, terutama dengan ketidakmampuan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tanah atau pertanahan yang dihadapi oleh masyarakat kita, terutama masyarakat menengah ke bawah, lebih khusus lagi adalah masyarakat hukum adat. Artinya begini pertanyaannya, mana sih sebetulnya lembaga peradilan yang berpihak konsen kepada masyarakat hukum adat atau masyarakat miskin, ya, terutama di pedesaan, di mana mereka ini adalah kelompok yang terpinggirkan. Ketika kanalisasi mereka untuk menggapai keadilan ini tidak bisa dicapai baik melalui peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara. Sementara tantangan yang terberat adalah undang-undang tentang masyarakat hukum adat sampai saat ini belum juga diundangkan oleh pemerintah atau oleh oleh negara.
Kemudian mengenai pertanyaan yang ketiga Pak Ahmad Rizky, bagaimana hak atas tanah yang ada dengan berlakunya Perpres 62 tahun 2003 yang merupakan revisi dari Perpres 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Pak Ahmad Rizky, bahwasanya Perpres yang terakhir atau terbaru tahun 2023 ini merupakan satu perubahan di dalam kerangka menyerasikan operasionalisasi dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 tahun 2023. Artinya tentu ada pergeseran dari substansi atau materi yang diatur di dalam Perpres Nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria, kemudian berubah menjadi Perpres 62 tahun 2023, di mana ada pergeseran mengenai ideologinya, yaitu ideologi yang berpihak kepada tercapainya keadilan agraria dalam kerangka reforma agraria bergeser kepada tercapainya target pemerintah untuk investasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Yang kedua tentu mengenai hak-hak atas tanah yang dimaksud di dalam Perpres terakhir ini akan mengalami pergeseran, sebagaimana salah satu di antaranya adalah yang muncul di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2023 tentang IKN. Salah satunya yang sekarang menjadi perdebatan Prof. barangkali juga memahami, mengetahui, yaitu diberikannya hak atas tanah dalam jangka yang sangat panjang, 190 tahun, ada yang 163 tahun. Ini menjadi persoalan besar karena tentu hal ini bertentangan dengan ketentuan dasarnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Nah, sudah barang tentu di dalam pemberian hak yang durasinya sangat panjang ini akan menimbulkan problem besar. Satu, tentang bagaimana pengawasannya. Apakah penggunaannya tidak menyimpang dari tujuan dan sifat pemberian haknya. Kemudian bagaimana jika terjadi pelanggaran atau penyimpangan tentang hak tersebut yang diberikan dalam jangka panjang kepada subjek hukum penerima hak. Nah, tentu bagaimana menyelesaikan persoalan ini menurut hemat kami, Pak Ahmad Rizky, kita kembalikan esensi dasarnya itu kepada prinsip dasar yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, di mana kita mengenal ada 9 asas hukum agraria nasional, yang itu coba dirubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja atau Nomor 6 tahun 2023. Salah satu di antaranya adalah itu tadi, dalam kerangka bermaksud untuk menggalakkan investasi baik asing maupun domestik, maka hal-hal itu bisa dikecualikan. Ini yang menjadi concern persoalan kita. Dan tentu sebagai pembelajar hukum agraria, pertanyaannya adalah apa sebetulnya upaya yang bisa kita lakukan bila mana kita dihadapkan pada persoalan hukum di mana peraturan undang-undangan itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Demikian yang dapat saya sampaikan, Mas Iqbal. Saya kembalikan waktu ke moderator. Baik, terima kasih Prof. Imam untuk jawabannya. Bagaimana dengan para penanya? Apakah masih ada yang disanggah atau memberikan pendapat? Saya. Baik, Nggih, silakan saya Prof. Sarningsih. mau menggali lagi. Prof. Imam, bangun guna serah. Ketika bangunannya berupa mall, 30 tahun harus diserahkan. Sedangkan TNI tidak, ini diserahkan TNI itu bangunannya saja atau isinya mall itu kan ada space ruang yang disewakan, ada karyawan dan sebagainya. Ini lalu seperti apa ini pengelolaan seperti ini? Diserahkan, wajib diserahkan setelah 30 tahun,
dan TNI mau menggunakan sendiri, berarti di dalamnya ini lalu bagaimana ini Pak? Non sewu, saya tidak mengerti, karena kalau hak tanah yang saya tahu peristiwa aset tanah Pemda Denpasar Pak, yang HGB diberikan kepada Tiara Dewata. Nah, ketika diminta oleh Pemkot tidak untuk mall, akan saya gunakan sendiri. Nah, ini seperti apa ini? Apakah serupa dengan itu yang menimbulkan kerugian bagi yang karena HGB yang seharusnya kan bisa diperpanjang dan bisa dibarui kan begitu. Tetapi ketika pemilik mengatakan tidak, kami akan menggunakan sendiri tapi bukan mall. Apakah serupa ini bangun guna serah ini esensinya? Mau digunakan sendiri oleh TNI, lagi bangunan mall lalu bagaimana? Ini mohon pencerahan. Prof. Imam. Ya. Monggo ada yang lain barangkali selain Prof. Suharinisi. Bertanya Bapak. Halo. Ya. Baik, kepada bertanya. Bapak Muhammad Imron, silahkan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya menurut sudut pandang Profesor ini terkait dengan materi hari ini sangat menarik saya. Yang pertama yaitu ketika kita bicara tentang aset, dalam hal ini ada 3 mata rantai yang saling berkaitan antara si pengguna atau yang menerima kuasa tadi, kemudian pertanahan, kemudian masyarakat pada umumnya. Di mana ketika salah satu sisinya ada yang lemah, disitulah terjadi suatu kerugian. Yang menjadi masalah adalah masih banyak tanah-tanah yang belum bersertifikat atau ada tanah yang sudah bersertifikat. Nah, dalam konteks kedua ini, otomatis si penerima kuasa atau pengguna artinya si pemilik aset itu, dia diberikan amanat untuk mengamankan itu bukan hanya dalam konteks surat menyurat saja, tetapi di dalamnya termasuk bagaimana sih kondisi fisik di lapangannya. Nah, kelemahan-kelemahan ini yang kadang masih muncul ketika mungkin ada auditor yang dilihat hanya bagaimana dengan dokumen-dokumen yang ada. Oh, sudah lengkap, aman, kan seperti itu. Padahal di lapangan sebenarnya tidak ada pengamanan-pengamanan yang disertakan. Misalkan memasang tanda batas atau mungkin dilihat setiap waktu, ada nggak penguasaan-penguasaan liar yang ada di atasnya. Nah, kemudian ketika ada kelemahan-kelemahan seperti itu, terutama tanah-tanah yang belum bersertifikat, sehingga muncul sertifikat, kemungkinan yang mengajukan adalah masyarakat. Yang saya lihat sampai saat ini, yang selalu menjadi korban, salah satu di antaranya adalah kami yang dari pertanahan, yaitu terjerat hukum dengan dalih ada kerugian negara. Nah, saya belum pernah melihat dalam konteks nyata bagaimana sih si penerima kuasa tadi secara hukum akibat yang ditimbulkan ketika ada hal yang demikian. Apakah mungkin ada pidana bagi dirinya karena dia ada suatu kelalaian dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu saya tanyakan. Kemudian seperti kita ketahui juga peninggalan-peninggalan aset yang terutama peninggalan Belanda pada waktu itu. Dengan adanya ketentuan konversi kan ada kewajiban-kewajiban untuk mendaftarkannya. Tetapi hal tersebut tidak dilakukan. Nah, hal yang demikian, apalagi kalau itu tidak dimasukkan ke dalam daftar asetnya. Kemudian ada pihak-pihak tertentu yang menguasainya. Nah, maka ini dengan dalih ini aset kami. Padahal secara kenyataan baru didaftarkan dalam daftar sementara mungkin, atau mungkin hanya sekedar laporan-laporan pertanggungjawaban bulanan atau tahunan mungkin itu. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu terkait dengan ini contoh aset kasus PTPN.
PTPN kebetulan ini di daerah kami di sini ada PTPN yang mempunyai aset yang sangat luas sekali. Sampai hari ini tanah tersebut belum bersertifikat. Padahal ketentuan konversi harus dia mendaftar paling telat tahun 80. Kemudian aset itu dicatatkan di dalam laporan tahunan baru sekitar 2016. Kemudian di atas tanah tersebut saat ini digunakan oleh Pemda. Ini ibaratnya seperti jeruk dengan jeruk lah yang menggunakannya. Di satu sisi ketika bicara tentang pengadaan tanah, ada yang mengatakan itu harus dengan ganti rugi. Tetapi di satu sisi lagi, karena di jeruk dengan jeruk tidak perlu ganti rugi. Nah, kami sangat hati-hati sekali. Karena kalau kita bicara tentang seperti PTPN atau mungkin instansi lain ya, ini kebetulan yang bersifat profit. Kita harus bisa membedakan apakah itu merupakan BMN atau bukan. Jangan sampai nanti itu bukan BMN-nya, walaupun memang yang mengelola mereka, yang bukan BMN-nya, tetapi ketika mau dilakukan pengadaan tanah atau mungkin diminta oleh instansi tertentu, harus memberikan ganti rugi. Nah, mungkin itu dulu, Pak Profesor, mungkin minta saran dan masukan dari Bapak terkait dengan pengalaman yang sudah dialami oleh Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Imron untuk pertanyaannya. Jadi ada satu lagi Prof. Ini dari Bapak Bambang Eko sekaligus jadi pertanyaan terakhir pada malam hari ini. Kebetulan karena waktu kita terbatas, maka dari itu saya persilakan kepada Bapak Bambang Eko selaku pertanyaan terakhir. Silakan Pak. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin Prof. Imam, Prof. Suhariningsih, Ya. Ibu Bapak sekalian. Menurut pendapat saya, apa yang dipropos oleh Prof. Imam tadi terkait dengan undang-undang pengelolaan barang milik negara, menurut saya ini sesuatu yang memang harus segera diwujudkan dan diperjuangkan ya. Karena apa? Menurut hemat saya, suatu realitas hukum yang juga saya alami, jangankan konflik antara instansi pemerintah atau BUMN dengan masyarakat, konflik antar instansi sendiri, antar kementerian dengan BUMN, antar kementerian dengan kementerian, antar kementerian dengan BUMN, antara kementerian dengan pemerintah daerah, antara BUMN dengan pemerintah daerah, itu sering terjadi karena apa? Tidak ada pengelolaan yang jelas mengenai barang milik negara ini. Setahu saya, pengaturan mengenai barang milik negara seperti yang disampaikan oleh Prof. Imam tadi kan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, di mana barang milik negara itu diartikan sebagai semua barang yang diperoleh atau didapat berdasarkan beban APBN atau perolehan lain yang sah, bisa melalui hibah atau kemudian perjanjian atau karena ketentuan undang-undang atau juga karena keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, ini salah satu bukan salah satu ya, banyak hal dan bahkan menjadi bahan penelitian dari teman-teman saya waktu S2 di Brawijaya. Kasus di Sengreng ya, lapangan udara Sengreng itu yang sekarang jadi itu diperebutkan antara kehutanan dengan TNI AU gitu. Dan banyak lagi. Kemudian kasus di Madiun misalnya tentang Bosbau. Nah, dulu diperebutkan antara perhutani dengan angkatan darat gitu kan. Ini saya melihat begini. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, terkait barang milik negara yang berupa tanah, itu sudah jelas bahwa dalam kaitan dengan hak bangsa dan hak menguasai negara, tidak ada satu jengkal tanah pun yang tidak bertuan. Setiap penguasaan
tanah itu harus ada landasan haknya, baik yang diberikan oleh negara atau berdasarkan perjanjian dengan pemilik tanah kan gitu. Nah, dalam konteks ini saya melihat saya mohon pencerahan dari Prof. Imam terkait dengan penguasaan barang milik negara ini. Ini kan kaitannya dengan masalah pemilikan. Gitu. Ini kan apakah tidak sayogianya, Prof? Ini di-inline-kan ya, diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Misalnya dalam konteks UPA itu kan negara itu bukan pemilik tanah ya. Bagaimana dengan barang milik negara yang berupa tanah? Nah, ini kan yang kan perlu dipropos di dalam rencana Undang-Undang Undang-Undang tentang pengelolaan barang milik negara yang dipropos Prof. Imam tadi. Kemudian yang kedua, apa yang dikaitkan dengan yang disampaikan oleh yang amat terpelajar Prof. Suhari Ningsih tentang BOT. Nah, BOT ini saya lihat juga ini menjadi masalah yang cukup krusial, khususnya dari pengalaman saya sebagai dulunya praktisi di BUMN dan di kehutanan ya. BOT ini kan ada jangka waktu, di mana instansi pemerintah atau BUMN yang memiliki quote and quote memiliki menguasai tanah itu kemudian mempersilahkan pihak lain, biasanya swasta, untuk mengusahakan tanah itu dengan membangun. Nah, dengan jangka waktu 30 tahun seperti yang sampaikan Prof. Imam tadi, dengan memberikan uang kompensasi, dan ketika jangka waktu itu selesai, maka itu akan dikembalikan kepada pemerintah atau BUMN itu berikut bangunannya. Yang menjadi masalah yang juga saya alami dulu Prof. Imam, Prof. Suhari Ningsih, ketika instansi saya akan usahakan melalui BOT ini kadang mitranya nakal gitu ya. Jadi mitranya nakal. Ketika dia membangun calon mitra, ini untung kami ketahui sehingga kami bisa membatalkan itu. Nakalnya itu adalah bahwa mestinya ketika dia membangun suatu bangunan bisnis gitu, dia hanya menyewakan, tidak untuk menjual gitu. Karena ketika orang-orang per orang ini dia membeli subobyek BOT ini, dia kan menjadi pemilik. Dan ada perjanjian induk di dalam BOT itu bahwa dalam jangka waktunya selesai, dia harus mengembalikan tanah berikut bangunannya. Itulah esensi dari BOT kepada pemilik tanah atau penguasa tanah, dalam instansi pemerintah atau BUMN. Tapi pemilik yang sudah membeli dari investor atau developer, dia juga merasa membeli. Nah, meskipun di situ adalah HGB misalnya, kita siapkan dulu tanahnya pemerintah atau BUMN dengan HPL misalnya. Nah, di atas HPL kan boleh ada HGB. Dalam konteks HGB, ketika orang-orang ini beli, dia punya HGB masing-masing lah gitu ya, atau apa. Nah, di dalam konteks ini kan dikatakan di peraturan undang pertanahan, HGB adalah hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah milik orang lain. Dia memiliki loh itu. Bagaimana dia pada jasa 30 tahun si investor akan mengembalikan ke pemerintah tanah berikut bangunannya, tetapi ternyata bangunan itu sebenarnya sama investor sudah dijual kepada orang per orang. Ini kan menjadi masalah di kemudian hari yang mungkin ya Prof. Imam ini perlu menjadi propos kita gitu ya, untuk diusulkan dan didorong di dalam usulan dibuatnya undang-undang tentang pengelolaan barang milik negara. Ini kan masalahnya sangat rumit sekali gitu. Dan itu memang juga faktor historis ya, historis mana pengelolaan barang milik negara khususnya tanah ini juga memiliki sejarahnya yang panjang. Bagaimana dulu instansi pemerintah, misalnya dulu tadi disampaikan oleh Prof. Imam, Pelindo itu punya tanah di Ancol, di pantai utara itu. Dulunya kan dari Haven Basin misalnya, pelabuhan. Pemikiran aspek historis itu juga menjadi bagian yang perlu menjadi perhatian dari pembentuk undang-undang, bahwa sebetulnya hukum itu tidak bisa ansih melalui ketentuan peraturan, tetapi juga aspek historis itu menjadi hal yang perlu dipertimbangkan di dalam penyusunan undang-undang. Itu Prof yang saya ingin tanyakan, bahwa bagaimana kita mempropos pengaturan-pengaturan yang terkait dengan BOT tadi. Saya ingin bertanya mengenai itu tadi ya,
sama dengan Prof. Suhariningsih terkait Ya. dengan BOT ya, BOT yang kemudian ternyata dijual oleh developernya gitu, oleh investornya yang bekerja sama dengan instansi pemerintah. Dan nanti kalau misalnya itu berupa mall, dikembalikan tanah berikut bangunannya Lah kepada iya, instansi apa itu? militer. Ini mau instansi militer itu mau diapain itu? Kan tidak sesuai dengan tupoksinya itu, tugas pokok dan fungsinya. Meskipun memang ada kampus yang tanahnya dibuat mall kan gitu ya. Mungkin nanti hasilnya bisa untuk mensupport kampus itu. Tapi kalau yang instansi militer bagaimana? Mungkin itu Prof. Urun rembuk maupun pertanyaan dari kami. Terima kasih untuk kurangnya, kami mohon maaf. Demikian kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Bambang Eko selaku pertanyaan terakhir. Baik, saya berikan kepada Prof. Imam untuk menjawab pertanyaan dari peserta. Monggo, Prof. Prof. Imam. Prof. Imam. Masih di mute kah? Sepertinya jaringannya kurang bagus, Prof. Oh. Soalnya ini. Lah, soalnya mungkin jaringan internetnya ya. Ya, jaringan. Jaringan, Prof. Buroannya soalnya Prof. Imam di desa. Harus naik gunung itu. Wah, terputus Terlempar rupanya. pokoknya. Sempat Prof. Imam. terputus. Mohon maaf ya. Oh, maaf sempat terputus sinyal kami. Jadi saya mencoba merangkum dalam waktu singkat. Pertama, pertanyaan ini pernah diajukan pula pada saat seminar di mana salah satu bicaranya adalah Prof. Maria Sumarjono, gitu ya, berkaitan dengan barang milik negara dengan model build, operate, and transfer atau BOT. Pertama, mengembalikan kepada prinsip asasinya tentang asas pemisahan horizontal atau horizontal shading, bahwa objek tanah dengan objek yang ada di atasnya itu terpisah. Ya. Nah. Tapi tentu di dalam persoalan ini ketika kasus bagaimana dikemukakan oleh Pak Imron, Pak Bambang Eko, dan Prof. itu terjadi. Kalau memang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, maka jangka waktu BOT dengan dua istilah barunya itu BGS dan BSG, maka harus dikembalikan kepada pemilik aset itu. Ya. Tentu kalau itu sudah dilekati dengan satu jenis hak, maka yang dimiliki tentu saja adalah bukan tanahnya, tetapi yang dimiliki adalah objek bangunannya, gitu ya. Nah, sudah barang tentu hak yang melekat itu adalah hak kepemilikan atas bangunannya yang tidak include dengan tanahnya. Mengapa? Karena pasal 5 UU PA bahwa hukum agraria Indonesia berdasarkan hukum adat maka menganut asas pemisahan horizontal itu. Yang kedua, tentu menimbulkan soal sebagaimana tadi diutarakan oleh Pak Dr. Bambang Eko, bila mana pemegang aset ini adalah institusi TNI, gitu ya. Bagaimana nanti kalau itu kemudian dikembalikan dan apa kewenangan TNI yang tentu bertentangan dengan tupoksinya ketika mengelola barang milik negara yang penggunaannya dikembalikan oleh pemegang BOT itu karena jangka waktunya sudah selesai. Ini menimbulkan satu soal tertentu, soal yang sangat pelik, dan kita kembalikan kepada prinsip semula itu tadi tentang asas pemisahan horizontal. Nah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Imron, maka memang di dalam penggunaan aset ini kewajiban pasti Pak di dalam mendaftarkan aset tersebut
Nah, sebagai pemegang aset maka lembaga yang menggunakan atau menguasai atau menggunakan aset itu harus mendaftarkan aset itu terutama di dalam kerangka ketentuan pasal 19 UPA, yaitu mendaftarkan objek atas tanahnya. Nah, sudah barang tentu di dalam proses pensertifikasiannya tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Di dalam hal ini paling utama adalah adanya dokumen pendukung yang bisa membuktikan bahwa terdapat hubungan hukum antara pemegang hak itu dengan objeknya. Nah, tentu di dalam soal ini kalau memang benar adanya proses pencatatannya itu tahun 2016, karena penguasaan fisiknya kan barangkali sebelum itu, jauh sebelum itu. Nah, kalau kita kembali ke PP 2497 sudah barang tentu penguasaan ini menjadi salah satu dasar alasan dapatnya yang bersangkutan itu menjadi pemegang hak atas tanah tersebut. Kemudian sebagai jawaban terakhir tentang persoalan yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang Eko, persoalan asas pemisahan horizontal ini memang di dalam praktek tidak segampang dibayangkan karena mungkin objek yang ada di atas tanah itu sudah berpindah tangan dan penguasaannya juga ada di beragam subjek yang berbeda-beda. Nah, sudah barang tentu menurut hemat kami perlu adanya satu pengaturan tentang tadi penggunaan apa namanya dokumen, terutama riwayat dari apa dasar hak yang diberikan kepada pemegang haknya. Saya kira itu beberapa catatan saya, Pak Mas Moderator, yang dapat saya kemukakan sebagai jawaban dari pertanyaan itu. Dengan ucapan terima kasih atas pertanyaan dan masukannya. Baik, terima kasih Prof. Imam untuk jawabannya. Bagaimana dengan Bapak Bambang Eko dan Ibu Prof. Suhariningsih dan juga Bapak Muhammad Imron? Ya, barangkali forumnya mungkin tidak selesai malam ini, bisa berlanjut pada diskusi berikutnya. Ya, karena semakin itu rutin dilakukan, saya kira sangat banyak faedah yang bisa kita petik dari situ dari berbagai sudut pandang. Ya, matur nuwun. Baik, terima kasih Prof. Imam. Jadi karena keterbatasan waktu pada malam hari ini, sebelum acara diskusi ini kami akhiri, saya mempersilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Imam Kuswahyono, Sarjana Hukum Magister Humaniora, untuk memberikan closing statement terkait dengan tema kita pada malam ini. Kepada Prof. Imam untuk memberikan closing statement-nya, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Pertama, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya menyampaikan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan apa yang kami sampaikan pada pertemuan kali ini di sela-sela menunggui ibunya anak-anak untuk hemodialisis, begitu ya. Pertama, dari apa yang kami paparkan itu berbasis pada dua kasus yang tadi kami coba angkat, yaitu kasus Teluk Jakarta dan kasus Kendeng, memberikan satu lesson learn atau pembelajaran penting dan layak untuk kita pikirkan dan kita tindak lanjuti terhadap bagaimana pengelolaan barang milik negara ini di dalam kerangka melakukan usulan atau memberikan usulan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang
tidak mampu lagi mengikuti perubahan dan perkembangan keadaan. Yang kedua, sebagaimana tadi pun telah kami sampaikan, perlu adanya pemikiran bagaimana kita bersama-sama dalam wadah forum diskusi ini mencoba memberikan kontribusi terhadap pentingnya pengaturan mengenai barang milik negara ini dalam satu undang-undang yang mampu mengakomodasi perkembangan dan perubahan zaman, terutama setelah diberlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Yang ketiga, sebagai upaya penyelesaian masalah-masalah agraria yang berkeadilan dan berkepastian hukum, kita perlu mengusung dan mewujudkan adanya gagasan dibentuknya peradilan agraria. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas masukan, partisipasi, dan perhatian Bapak Ibu sekalian terhadap tema yang coba kami lontarkan pada forum diskusi kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 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 Baik, terima kasih Prof. Imam. Alhamdulillah, rangkaian acara diskusi penyelamatan aset sumber daya agraria kali ini telah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri pada malam ini bisa bermanfaat sebagai pengetahuan dan kesadaran kita bagi semua bahwa pentingnya penyelamatan aset sumber daya agraria. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Profesor Dr. Imam Kuswahyono SHM Hum atas bersedianya Bapak Profesor untuk meluangkan waktunya dan membagikan pengetahuannya, kemudian para peserta diskusi dan juga kepada para profesor dan praktisi yang sempat hadir pada malam hari ini. Untuk mengucapkan rasa syukur dan tanda terima kasih acara diskusi kita atas telah berlangsungnya diskusi pada malam ini, marilah kita panjatkan doa. Izinkan saya selaku moderator membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian acara diskusi pada malam hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada kesalahan saat berlangsungnya diskusi pada malam hari ini. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Imam, matur nuwun, Prof. Imam. Sami-sami. Terima kasih Pak Sampai ketemu Profesor. lagi, sehat selalu Mas semuanya, Anita, Bapak Ibu. Linda. Jumpa nanti. Terima kasih. Alhamdulillah. Sami-sami, izin live. Izin Ya. Livi. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah. Izin. Ya.